Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mustafa al-amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala 'abdika wa rasulika wa habibika wa mustafaka Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Furqan yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari apa? Yakin hari Jumat? Insyaallah masih ingat tuntunan-tuntunan apa sajakah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan pada hari Jumat. Salah satu di antaranya adalah kita membaca surat Al-Kahfi. Berarti Al-Kahfi hanya dibaca hari Jumat atau juga dibaca di hari yang lain? Ada yang sudah hafal surat Al-Kahfi? 10 ayat pertama surat Al-Kahfi. Ayat terakhir dalam surat Al-Kahfi. Berapa ayat dalam surat Al-Kahfi? 110. Nanti pulang dari kajian ini boleh dilihat ayat yang terakhir dalam surat Al-Kahfi. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyatakan persis di ujung terakhir ayat tersebut. Kalau lengkap ayatnya cukup panjang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid." Ini bagian awal. Kalau penghujung ayatnya, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Di bagian paling terakhir, ayat terakhir surat Al-Kahfi ini, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Allah, bertemu dengan Allah, mendapatkan pahala dan ridha dari Allah. Barang siapa yang ingin, falya'mal 'amalan shalihan, hendaklah ia beramal dengan amal yang salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah ia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Kalau kita membuka tafsir Ibn Katsir, tafsirul Qur'anil Azim, Al-Imam Al-Hafidh Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan tafsir ayat ini.
Falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal dengan amal yang salih, sama dengan beramallah dengan amal yang sesuai tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan janganlah engkau menyekutukan Allah, berbuat syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu apapun. Maka Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala menjelaskan, wa hadzani rukna al-amalil mutaqabbal. Dua hal ini adalah rukun-rukun amal yang diterima di sisi Allah. Jadi kalau kita ingin melakukan amal yang diterima oleh Allah, wajib dalam amal tersebut ada dua rukun ini. Ada dua pilar pondasi ini. Apabila salah satu di antara keduanya hilang, maka amal kita menjadi amal yang tidak diterima oleh Allah. Ikhlas karena Allah, itu yang pertama. Sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu yang kedua. Dan kedua hal inilah yang merupakan makna dari syahadatain. Kalau seseorang masuk ke dalam agama Islam, apa yang dia ungkapkan pertama kali? Dua kalimat syahadat atau syahadatain. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Itulah ikhlas. Wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Itulah ittiba'. Apabila saya bersaksi bahwa tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, maka jadikan ibadah kita senantiasa tertuju ikhlas hanya untuk Allah. Dan apabila saya bersaksi bahwa tidak ada atau bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, maka pada saat saya beribadah ikhlas untuk Allah, sesuaikanlah dengan tuntunan beliau. Karenanya Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullah, seorang tabi'in atau tabi'ut tabi'in, tatkala beliau menafsirkan ayat yang kedua dalam surat Al-Mulk, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan hidup dan menciptakan mati untuk menguji kalian, siapakah di antara kalian yang paling indah amalnya, yang paling baik amalnya. Al-Fudail Ibnu Iyad rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa amal yang terbaik, amal yang terindah adalah akhlasuhu wa aswabuh. Yang paling ikhlas untuk Allah dan benar, sesuai, selaras contoh dari Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selanjutnya Al-Fudail Ibnu Iyad menegaskan, apabila sebuah amal itu ikhlas namun tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lam yuqbal, dia tidak akan menjadi amal yang diterima. Dan apabila seseorang melakukan ibadah sudah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak ikhlas, lam yuqbal, tidak akan menjadi amal yang diterima.
Ada seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah pernah berkata, "Ma'alajtu nafsi syai'an ashadda minal ikhlas." Aku tidak pernah mengobati sesuatu pada diriku yang lebih berat daripada mengobati ikhlas. Sementara banyak orang di zaman sekarang dengan mudahnya mengaku bahwa dirinya telah melakukan ikhlas. Para ulama sejak zaman dulu, mereka menyatakan bahwa di antara yang paling berat untuk aku obati pada diriku adalah ikhlas. Demikian pula dikatakan oleh Yusuf ibnul Husain rahimahullah, "Kam ajtahidu fi isqatir riya min qalbi fayambutu li alayya fayambutu li ala launin akhar." Berapa banyak aku berletih bersungguh-sungguh untuk menjauhkan diri dari riya. Penyakit yang paling sering hadir untuk menggugurkan ikhlas, riya. Berapa banyak aku berletih bersungguh-sungguh untuk menggugurkan riya, menjauhkan diri dari riya. Ternyata dia muncul dalam bentuk yang lain. Ini siapa yang berkata, Pak? Yusuf ibnul Husain, Sufyan Ats-Tsauri di masa-masa keemasan Islam, di abad ketiga Hijriyah. Kita sekarang berada di abad 15 Hijriyah, 1437 Hijriyah kita. Maka kalau para ulama yang berada di zaman keemasan mereka luar biasa mengakui beratnya ikhlas, lantas benarkah pengakuan orang di zaman sekarang bahwa mengaku dirinya itu seringkali ikhlas? Saya ingin ajukan pertanyaan, Pak, tapi jawabannya tidak perlu diungkapkan. Jawablah pada diri masing-masing. Siapa di antara kita yang selalu selamat dari bisikan riya? Nggak usah dijawab. Jawab pada diri masing-masing. Siapa di antara kita yang selalu selamat dari ketergelinciran bisikan riya? Karena memang tidak mudah. Terlebih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa beliau lebih mengkhawatirkan syirik yang samar bernama riya ini, lebih beliau takutkan atas diri umatnya daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Subhanallah. Al-Masih Ad-Dajjal yang nanti akan muncul sebagai tanda kiamat sudah dekat, tanda besar kiamat sudah dekat. Salah satunya adalah munculnya Al-Masih Ad-Dajjal. Dan kita berdoa kepada Allah memohon perlindungan di setiap penghujung salat kita. Kalau kita tahiyat, sebelum salam kita berdoa apa? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Setiap kali kita salat, kita dituntun sebelum salam, setelah selesai tahiyat, membaca doa ini, berlindung diri kepada Allah dari 4 hal. Berlindung diri dari azab kubur, dari azab jahannam,
dari fitnah hidup dan mati, dan dari fitnah Al-Masihid Dajjal. Ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih mengkhawatirkan umatnya terhadap sesuatu lebih daripada kekhawatiran beliau terhadap Al-Masihid Dajjal. Apa sesuatu tersebut? Riya. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal?" Maukah kalian, kata Nabi, aku kabarkan sesuatu yang lebih aku khawatirkan atas diri kalian daripada Al-Masihid Dajjal? Mau kalian aku kabarkan itu? Aku lebih khawatir yang satu ini terhadap kalian daripada kekhawatiranku terhadap Al-Masihid Dajjal. Kemudian Nabi langsung menjawabnya, asyirkul khafi. Yang paling aku takuti, yang lebih aku takuti adalah syirik yang samar, syirik yang terselubung, yang tersembunyi. Kemudian beliau langsung menjelaskan, an yaqumar rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajul. Yaitu tatkala seseorang bangkit untuk salat, namun salatnya terdorong dilihat oleh orang lain. Dalam riwayat yang lain juga dari Abu Sa'id Al-Khudri diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kalau tadi diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ini diriwayatkan oleh Al-Hakim, an ya'mala ar-rajulu limakanir rajuli. Seseorang beramal apapun, tidak hanya salat. Kalau riwayat Ibnu Majah tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat, seseorang salat untuk dilihat oleh orang lain, tapi dalam riwayat Al-Hakim dijelaskan bahwa amal apapun, tidak hanya salat, seseorang melakukannya untuk dilihat oleh orang lain. Subhanallah. Hadirin sekalian, ini lebih dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kekhawatiran beliau atas diri kita terhadap fitnah Al-Masihid Dajjal. Karenanya dijelaskan oleh para ulama, di antaranya oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Beliau berkata, al-mu'minu yajma'u baina ta'atin wa khawf. Seorang mukmin itu selalu menggabungkan antara ketaatan kepada Allah dan rasa takut. Takut apa? Takut amalnya tidak diterima, takut ketaatannya tidak diterima oleh Allah. Kenapa tidak diterima oleh Allah? Karena ada yang tersembunyi, karena ada yang terselubung, karena ada yang seringkali tidak disadari dilakukan saat beramal, yaitu riya. Adapun seorang munafik, maka dia selalu berbuat maksiat dan menggabungkan maksiat itu dengan rasa aman. Oh, saya aman, tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang mukmin selalu saja melakukan ketaatan kepada Allah, tapi dia juga khawatir amalnya tidak diterima oleh Allah Jalla wa Ala. Mengapa sedemikian hebat syirik yang kecil ini, syirik yang tersembunyi ini dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam atas umatnya? Karena syirik kecil berupa riya, dia lebih halus, dia lebih kecil, dia lebih tersembunyi daripada langkah-langkah seekor semut di atas batu yang licin. Pernah lihat seekor semut, Pak? Pernah lihat seekor semut? Di mana lihat semut? Di gula. Ada gula, ada semut.
Kalau kita lihat semut, bayangkan kita mengingat bahwa kita lihat semut. Apa yang paling sering kita lihat pada semut? Tubuhnya. Karena itulah bagian yang paling besar pada diri semut. Pernahkah kita memperhatikan langkah-langkah semut? Pernah nggak kita memperhatikan langkahnya semut? Bahkan kita gerakkan dengan 2 jari ini saja, 1 jari kita saja jauh lebih besar daripada semut. Bagaimana langkah semut? Sudah terbayangkan langkah semut? Bagaimana jika semut itu melangkah di atas batu yang licin? Tipis, maka dia akan semakin memelankan langkah. Seperti itulah tipis, kecil, dan halusnya riya. Seperti itulah tipis dan halusnya riya. Maka kalau kita ditanya, apa musuh terbesar manusia? Syaitan. Benar. Apa musuh terbesar manusia setelah syaitan? Hawa nafsu. Benar. Jangan lupa ada juga musuh lain yang tidak kalah harus kita waspadai, yaitu bisikan syirik yang tersembunyi, yaitu riya. Karenanya oleh Nabi SAW dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat mulia Mahmud ibnu Labid radhiyallahu anhu. Nabi bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar ar-riya." Sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas diri kalian wahai umatku adalah syirik yang kecil, syirik yang tersembunyi, dan itu adalah riya. Kemudian Nabi melanjutkan, Allah Subhanahu wa ta'ala kelak pada hari kiamat akan berfirman di hadapan manusia, "Idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya." Hayo, datanglah kalian kepada orang-orang yang kalian riakkan amalan kalian untuk mereka. Kemudian lihat orang-orang itu, apakah mereka bisa memberikan balasan atas amal yang kalian riakkan untuk mereka? Seseorang melakukan salat atau amal ibadah riya, riya kepada istrinya, riya kepada suaminya, riya untuk anaknya, riya untuk orang tuanya, riya untuk ustadznya, riya untuk gurunya, riya untuk muridnya, riya untuk siapapun. Kata Nabi SAW, nanti kelak pada hari kiamat Allah Subhanahu wa ta'ala akan berkata kepada seluruh manusia, "Wahai manusia yang telah berbuat riya, lihatlah manusia yang kalian telah tujukan amal kalian itu riya untuk mendapatkan pujian mereka. Carilah mereka. Kemudian lihatlah dengan baik apakah mereka bisa memberikan balasan atas amal yang telah kalian perbuat." Tidak bisa. Kalau kalian minta dipuji, ternyata itu terjadi, telah dipuji, terus bagaimana dengan amalnya? Menguap begitu saja. Dan subhanallah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Sekecil apapun tujuan ibadah kita diberikan tertuju untuk selain Allah, Allah tidak ridho. Allah tidak ridho ibadah seorang hamba sekecil apapun ditujukan kepada selain Allah. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Ayat terakhir surat Al-Kahfi tadi. Ayat keberapa? Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, manusia yang pertama kali akan ditegakkan perhitungan atas diri mereka ada 3. Saya ulangi. Manusia yang pertama kali akan ditegakkan pengadilan atas diri mereka di hari kiamat ada 3. Ada 3 orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah pada hari kiamat. Yang pertama adalah seseorang yang diketahui oleh manusia dia mati syahid. Dia masuk ke medan peperangan, dia bawa senjata, dia perangi kaum kafir. Namun ternyata dia melakukan itu untuk mendapatkan label predikat sebagai seorang yang gagah berani. Faqad qil. Hal itu sudah terjadi. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggil hamba ini. Allah akan memaparkan kepadanya nikmat-nikmat Allah sebanyak yang dia dapatkan di dunia. Nih. Kemudian Allah akan bertanya kepada hamba tersebut, "Famadza 'amilta fiha?" Apa yang telah engkau lakukan dengan nikmat-nikmatku itu? Hamba tadi akan menjawab, "Ya Allah, aku telah berperang di jalan." Kemudian Allah menyatakan, "Kadzabta, kamu bohong." Kita kalau ketahuan bohong sama orang lain saja rasanya nggak enak. Dan rasanya tidak enak kalau kita dikatakan, "Hei pembohong." Jangankan oleh orang lain, oleh anak kita sendiri saja rasanya tidak enak kalau kita dipanggil, "Bapak kok bohong?" Bagaimana kalau status bohong itu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat? Kadzabta, kamu bohong. Karena kamu sesungguhnya berperang bukan di jalanku, tetapi untuk mendapatkan titel gelar gagah berani. Itu sudah terjadi, maka diseretlah hamba ini, fasuhiba ala wajhihi, diseret di atas wajahnya. Bagaimana maksudnya diseret di atas wajahnya? Yang diseret itu, yang diambil itu kakinya. Kalau kakinya yang diangkat, berarti yang paling bawah itu apa? Wajahnya, kepalanya. Kemudian diseretlah dan dilemparkanlah ke dalam neraka. Ini orang yang pertama. Yang kedua, seseorang yang menuntut ilmu, belajar dan membaca Al-Quran. Allah paparkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat-nikmatku tadi? Hamba itu menjawab, "Ya Allah, aku belajar di jalanmu dan aku membaca Al-Quran untukmu." Allah menyatakan, "Kadzabta, kamu bohong. Kamu belajar agama untuk disebut sebagai seorang alim dan kamu membaca Al-Quran agar disebut sebagai seorang qari." Wah, Masya Allah, suaranya merdu. Faqad qil, dan itu sudah terjadi di dunia. Hamba ini pun tidak bisa mengelak apa yang memang terjadi, dan Allah Maha mengetahui. Diseretlah di atas wajahnya, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Dan yang ketiga adalah seseorang yang berharta, kemudian ia membelanjakan hartanya dengan cara berinfak. Banyak orang mengetahui bahwa infaknya itu di jalan Allah, tapi Allah mencatat, karena Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada manusia. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui pengkhianatan mata dan Allah mengetahui apa yang disembunyikan di dalam dada. Allah paparkan kepadanya nikmat-nikmat Allah. Kemudian Allah bertanya, "Untuk apa engkau jadikan nikmat-nikmatku itu?" Hamba tadi menjawab, "Aku berinfak di jalanmu ya Allah." Allah berfirman, "Kadzabta, kamu bohong."
Kamu berinfak hanya untuk disebut sebagai seorang yang dermawan. Fasuhiba ala wajhihi thumma ulqiya finnar. Diseretlah di atas wajahnya, selanjutnya ia dilemparkan ke dalam neraka. Subhanallah. Tiga-tiganya di antara manusia yang paling pertama kali dihakimi, ternyata mereka semua punya masalah yang sama. Apa itu? Riya. Karenanya ayuhal ikhwah hadirin sekalian rahimakumullah, tidak berlebihan kalau seandainya kita berkata bahwa musuh terdekat kita selain syaitan dan hawa nafsu adalah bisikan riya. Dan tidak berlebihan jika para ulama terdahulu, pendahulu kita yang berada di atas kesalihan, mereka ternyata jauh lebih peka terhadap masalah ini daripada kita di zaman sekarang. Dijelaskan di dalam tarikh Baghdad dan literatur sejarah yang lain, ada dua kejadian yang berbeda terkait dengan satu orang yang sama. Yang pertama bersama Muawiyah ibnu Abi Sufyan. Yang kedua bersama Ad-Dhahhak ibnu Qais. Muawiyah ibnu Abi Sufyan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat. Ad-Dhahhak ibnu Qais, seorang tabi'in, dan dua-duanya dahulu menjadi gubernur Damaskus. Gubernur kota Damaskus, Dimashq, di negeri Syam. Syam itu kalau sekarang telah menjadi 4 negara: Palestina, Syria, Lebanon, dan Yordania. Dulu Syam. Salah satu kota terkenal di negeri Syam adalah Dimashq, Damaskus. Al-Kisah, kaum muslimin mengalami masa paceklik yang sangat panjang, kemarau yang sangat panjang, tidak turun hujan. Baik di masa pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan atau di masa kepemimpinan Ad-Dhahhak ibnu Qais. Mereka pun melaksanakan salat al-istisqa. Apa itu salat istisqa? Salat minta hujan. Muawiyah ibnu Abi Sufyan memimpin salat istisqa. Kemudian beliau berdoa. Kalau kita baca sejarah, maka di zaman-zaman keemasan Islam, zaman Rasulullah bersama para sahabatnya, zaman para tabi'in, mereka itu kalau salat istisqa, sekarang salat, sekarang minta hujan, sekarang diberi hujan. Atau paling tidak selang waktu 1 atau 2 jam. Di zaman pemerintahan Muawiyah ibnu Abi Sufyan, di masa kepemimpinan Ad-Dhahhak ibnu Qais, mereka berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta hujan. Enggak diturunkan hujan, maka mereka langsung cemas. Wah, doa kami tidak terkabulkan. Maka mereka pun memanggil seseorang yang bernama Yazid bin Al-Aswad Al-Jurashi. Di dua kejadian bersama Muawiyah, bersama Ad-Dhahhak di waktu yang berbeda. Kejadian satu orang bernama Yazid ibnul Aswad Al-Jurashi. Siapa beliau? Sebahagian ulama menyatakan bahwa beliau itu adalah Al-Mukhadram. Apa itu Al-Mukhadram? Seorang yang telah beriman semasa Nabi SAW masih hidup, tapi belum sempat berjumpa dengan Nabi. Hukumnya hukum sahabat. Bedanya kalau sahabat melihat Nabi secara langsung, tapi Al-Mukhadram beriman kepada Nabi tetapi belum sempat berjumpa dengan Nabi.
Yazid ibnul Aswad menurut sebahagian ulama beliau adalah al-mukhadram. Menurut sebahagian yang lain bahwa Yazid adalah sadatut tabi'in, di antara para pemuka kalangan tabi'in. Artinya tidak beriman atau belum beriman di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun, apakah beliau seorang mukhadram ataukah seorang tabi'in, tapi beliau itu dikenal dengan seseorang yang kalau berdoa air matanya terurai dengan sendirinya, dan orang yang paling tersembunyi dari ketenaran. Ad-Dhahhak ibnu Qais dan Muawiyah memanggil Yazid, "Wahai Yazid." Mana Yazid ibnul Aswad? Sekali. Mana Yazid ibnul Aswad? 2 kali. Tidak ada yang muncul. Kemudian Ad-Dhahhak berkata, "Saya akan panggil sekali lagi." Seorang pemimpin berkata, "Saya akan panggil sekali lagi. Dan saya berharap yang memiliki nama ini segera maju ke depan." Mana? Yazid ibnul Aswad al-Jurashi. Sebelumnya tidak disebutkan al-Jurashi, nama kabilahnya. Maka dari tengah kerumunan orang keluarlah Yazid ibnul Aswad al-Jurashi dalam kondisi menggunakan burnus yang menutupi kepala. Tanda bahwa beliau tidak ingin dilihat oleh yang lain. Ditutup. Maka beliau pun maju dan melangkahi orang-orang yang berada di hadapannya. Setelah maju ke depan, dimintalah oleh Ad-Dhahhak, dimintalah pula oleh Muawiyah, "Wahai Yazid, berdoalah kepada Allah, istashfi' lana." Genapkanlah permintaan hujan yang tadi sudah dipanjatkan. Yang memanjatkan satu orang diamini oleh yang lain, ini minta digenapkan, disyafaatkan. Maka Yazid mengangkat tangannya. Di dalam doanya Yazid berkata, "Ya Allah, sesungguhnya hamba-hambamu meminta kepadaku untuk menggenapkan permohonan permintaan hujan 1 kali. Ya Allah, turunkanlah hujan bagi kami 2 kali. Yang ketiga kalinya, awan mendung langsung berkumpul di atas mereka." Tangan Yazid ibnul Aswad belum diturunkan, langsung hujan lebat. Bahkan mereka mengira hujan lebat itu akan membanjiri mereka. Kira-kira yang terjadi apa? Senang atau tidak kaum muslimin saat itu? Senang. Kaum muslimin senang. Yazid ibnul Aswad resah. Bukan senang Yazid, tapi malah resah. Beliau pun setelah doanya terkabulkan, turun hujan, semua senang. Beliau berdoa lagi, "Ya Allah, sesungguhnya ini yang akan membuatku tenar. Ini akan menyiksaku. Ini akan membuatku terkenal. Ini akan membuatku populer. Faqbidni ilaik. Ya Allah, wafatkan aku sebelum aku tergelincir dalam dosa suka cinta ketenaran." Dan hanya berlalu 1 kali Jumat, artinya hanya 1 pekan saja. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala mewafatkan Yazid ibnul Aswad al-Jurashi. Bayangkanlah kalau Yazid ibnul Aswad al-Jurashi hidup dalam jangka waktu yang panjang. Apa yang akan terjadi? Ini nih. Orang hebat yang doanya belum 3 kali sudah langsung diberi.
Dan bayangkan apabila salah seorang di antara kita di zaman sekarang mengalami apa yang dialami oleh Yazid. Tuh, gue. Ya kalau mau berdoa, minta sama gue. Mintalah sama saya. Kalaupun itu tidak terucap oleh lisan, itu terbisik di dalam hati. Dan lihatlah generasi emas umat ini. Mereka adalah orang yang paling takut terhadap syirik kecil berupa riya. Mereka paling takut musuh terdekat mereka yaitu riya. Sampai berdoa, ya Allah, ini akan membuatku tenar, ini akan membuatku populer, ini akan membuatku terkenal. Aku akan tersiksa dengannya ya Allah. Wafatkan aku ya Allah. Jangan sampai aku menumpuk dosa dengan ini. Allahu Akbar. Sementara banyak orang, banyak kaum muslimin barangkali di zaman sekarang yang wallahu a'lam, setiap kali beramal, setiap kali itu pula dia menghadirkan riya pada dirinya. Dia sadari atau tidak dia sadari, amalnya menguap tidak bernilai, tapi juga menumpuk dosa kesyirikan yang tipis lagi kecil. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari dosa-dosa kesyirikan, baik yang besar ataupun yang kecil. Hadirin sekalian, ada sebuah doa yang diriwayatkan secara sahih, diajarkan oleh Nabi untuk menghilangkan godaan syirik besar dan syirik kecil. Saya akan membaca 2-3 kali. Kalau hadirin mengulangnya bersama saya, silahkan. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Doa untuk mengusir bisikan kesyirikan, baik yang besar apalagi yang kecil. Karena yang kecil itu tipis. Saya ulangi yang kedua. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Yang ketiga, yang terakhir, semoga kita sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita dari berbagai bentuk kesyirikan dan godaan riya, karena itu adalah musuh terdekat kita. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum ditutup dengan doa kafaratul majlis, jika ada pertanyaan kami persilahkan. Jika tidak ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bertanya, saya tentu harus mohon perlindungan dari Allah dari godaan riya. Karena pertanyaan ini pun juga tidak terlepas dari godaan riya. Saya bertanya, biar dikenal ini siapa ini? Iya. Tapi mudah-mudahan Allah melindungi. Tapi saya cuma ingin bertanya. Ya. Silakan. Tadi Ustaz sudah menjelaskan mengambil referensi dari surat Al-Kahfi. Iya. Bahwa akhirnya kesimpulan saya dari contoh-contoh yang Ustaz telah sampaikan, bahwa amal itu berarti ada karena ya itu sehingga amal itu sia-sia kan? Iya. Maka saya ingin tanyakan ayat sebelumnya di surat Al-Kahfi ya, yang Allah ingatkan apa termasuk ini maksud saya ya, Allah mengingatkan bahwa ada amal orang yang sia-sia. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mal alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Apa yang ayat ini termasuk yang Ustaz jelaskan tadi? Ya.
Baik, menarik sekali pertanyaannya ya. Dalam surat Al-Kahfi, kalau tadi kita bahas ayat 110, kalau yang sebelumnya adalah ayat 100 dan seterusnya, itu berkaitan dengan orang-orang Yahudi dan Nasara. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Allah jelaskan di ayat berikutnya, Pak. Ulaikal ladzina kafaru. Ini orang-orang kafir. Sementara pembahasan kita tadi adalah tentang riya, amal yang dilakukan oleh seorang muslim namun tidak ikhlas. Ikhlas itu artinya murni, Pak. Adz-dzahabul khalis artinya adalah emas yang murni, tidak tercampur, tidak terkontaminasi dengan apapun. Itulah arti ikhlas. Jadi pembahasan ayat terakhir adalah seorang muslim yang beramal namun ada potensi terkontaminasi keikhlasannya. Adapun ayat yang tadi Bapak tanyakan terkait dengan kaum Yahudi dan Nasara, orang-orang yang kafir terhadap perjumpaan dengan Allah di hari kiamat kelak. Begitu, Pak? Barakallahu fikum. Baik, pertanyaan bagi yang menjawab mendapatkan hadiah. Tadi di ayat berapa surat Al-Kahfi? Ayat 110. Ada 2 rukun diterimanya amal. Apa 2 rukun tersebut? Silakan. Maaf enggak terdengar. Ikhlas dan ittiba'ur rasul, keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan. Fadhil. Barakallahu fikum, insyaallah. Pertanyaan yang kedua. Siapakah 3 orang yang pertama kali akan diadili oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat? Orang yang ya. Beramal apa, Pak? Bersedekah. Ya. Berilmu, membaca Al-Quran juga ingin disebut sebagai seorang qari. Tafadhal, silakan, Pak. Masya Allah, barakallahu fikum. Yang terakhir, yang hafal doa yang tadi kita baca bersama. Silakan. Wa ana a'lam wa astagh. Silakan. Barakallahu fikum. Apabila ada kebenaran, inilah yang datang dari Allah Subhanahu wa taala semata. Barakallahu fikum. Masyaallah. Apabila terdapat kekeliruan dan kekurangan, itulah keterbatasan manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.